Tragedi kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur jadi alarm keras bagi sistem perkeretaapian Indonesia. Pasca peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan perbaiki operasional kereta api dengan membangun jalan layang atau flyover penyeberangan di lintasan rel kereta api. Ia juga mengakui masih banyak titik penyeberangan rel kereta tanpa penjagaan petugas. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Kita akan perbaiki semua ya, lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Kini Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih menginvestigasi penyebab kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kecelakaan ini jadi momentum evaluasi total infrastruktur kereta api. Utamanya percepatan penyelesaian proyek double track atau rel 4 jalur untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh guna mengurangi risiko kecelakaan. KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak. Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Apakah memang lazim, Pak, di satu jalur? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Oke. Sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Ya. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Gitu ya. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong paling belakang KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur Senin malam. Akibatnya, gerbong khusus penumpang perempuan ringsek hingga menyebabkan korban jiwa dan luka. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula karena KRL lain yang mengarah Jakarta menabrak sebuah taksi mogok di perlintasan dekat stasiun Bekasi Timur. Akibatnya, sebuah rangkaian KRL lainnya yang seharusnya menuju arah Cikarang ikut berhenti di stasiun Bekasi Timur, menunggu perlintasan kembali normal. Tiba-tiba dari arah Jakarta, kereta Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong perempuan di bagian belakang. Saudara, ini adalah visual terkini dari penyerahan jenazah 10 korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur yang 10 jenazahnya telah teridentifikasi. Salah satunya karyawati Kompas TV, rekan kami tercinta, Nur Ainia Eka Rahmadina, yang saat ini diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah proses identifikasi dan penyerahan jenazah ke keluarga, korban akan dimakamkan. Salah satunya juga Nur Ainia Ain yang akan dimakamkan menurut rencana esok hari. Ada 10 jenazah yang teridentifikasi yang diumumkan pada siang tadi, antara lain atas nama Tuti Anitasari, Harum Anjasari, Nur Alimantun Citra Lestari, Farida Utami, Vika Agnia Fratiwi, Ida Nuraida, Gita Septia Wardani, Fatmawati Rahmayani, Arinjani Novitasari, dan Nur Ainia Eka Rahmadina. Tadi 10 jenazah pengumumannya disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit atau Karumkit Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono. Dan identifikasi jenazah ini dilakukan berdasarkan data-data yang telah diserahkan oleh pihak keluarga. Baik itu data antemortem dan postmortem. Total ada 15 penumpang, saudara, yang meninggal dunia akibat tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain Senin malam. Lalu apa saja yang perlu dievaluasi dan jadi catatan penting investigasi kecelakaan ini?
Kita bahas bersama Ketua Komisi 5 DPR fraksi Demokrat 2009-2014 Mulyadi, juga anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto, serta Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Mulyadi, Pak Edi, serta Pak Joko. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita mengucapkan duka mendalam untuk 15 korban meninggal dunia maupun korban luka, salah satunya juga bagian dari keluarga besar Kompas TV, Nur Ainia. Saya pertama ke Pak Edi terlebih dahulu. Kalau dari penanganan sejauh ini, apa yang DPR lihat harus diselesaikan segera? Kita menghormati proses investigasi yang berlangsung, tapi tentunya kan perbaikan ada sejumlah catatannya. Apa saja kalau dari DPR, Pak Edi? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, atas nama pimpinan dan anggota Komisi 5, kami mengucapkan turut duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Semoga 15 korban yang meninggal mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan 3 yang luka-luka segera mendapatkan kesembuhan. Dan keselamatan penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Pastikan seluruh korban mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Kemudian sejauh ini kita melihat proses dan penanganan pasca kejadian cukup baik dengan kesigapan seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi korban. Nah, ada 2 isu utama menurut kami yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah keberadaan mobil listrik yang mogok di perlintasan tanpa palang pintu JPL 85 atau jalur perlintasan langsung. Dari total sekitar ada 3.000 sampai 4.000 perlintasan sebidang. Hanya kurang lebih 1.200 titik yang dijaga. Sementara 2.600 lainnya tidak memiliki penjagaan yang sama. Nah, ini sudah kita ingatkan kepada Dirjen dan titik kereta api pada saat kita RDP kaitan dengan mudik Lebaran, dan kita sudah sidak di stasiun Bekasi. Nah, perlintasan sebidang ini memang masalah, dan komitmen kita bagaimana negara hadir untuk menyelesaikan masalah perlintasan sebidang. Alhamdulillah Pak Presiden tadi sudah menanggapi akan disediakan kurang lebih 4 triliun untuk menyelesaikan kaitan dengan perlintasan sebidang ini, termasuk ada skenario lain kaitan dengan flyover seperti itu. Yang kedua adalah masinis yang diduga lalai melihat sinyal berhenti, sehingga mengakibatkan kereta api menabrak kereta api lain dari belakang atau rear end collision, yang kelalaian tersebut diduga karena kendala pada sistem persinyalan maupun komunikasi antar petugas. Nah, perlu juga dilakukan verifikasi dan dikaji kalau memang saat ini komunikasi kereta api jarak jauh dan kereta api lainnya rata masih menggunakan frekuensi VFH dan analog, yang mana ketika terjadi kendala belum tentu masinis bisa mendengar. Nah, ini perlu dilakukan kajian mendalam lagi, seperti apa sistem komunikasi yang baik digitalisasi kita. Di era sekarang harusnya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Begitu, Mbak. Dan apakah solusi salah satunya ya soal flyover tadi dan perlintasan sebidang ini sebenarnya sudah kita bahas berkali-kali, Pak Joko. Ya. Apakah ini memang bisa jadi solusi setidaknya untuk, karena pasti tentu kalau untuk kecelakaan ada multifaktor, tapi setidaknya untuk mengurangi atau bahkan ya meniadakan jumlah kecelakaan, itu yang kita harapkan. Ya, ini kan 2 jenis kecelakaan ya. Ada kecelakaan transportasi darat di perlintasan sebidang dan kecelakaan kereta api adanya tabrakan antar kereta. Tentunya ini mungkin baru pertama kali di Indonesia terjadi seperti ini, ya, sehingga 2 hal ini penanganannya akan berbeda. Di darat memang persoalan keselamatan mengkhawatirkan. Angkanya turun itu pada saat operasi ketupat, operasi linda, operasi sebagainya. Tapi kalau tidak ada operasi ya tetap sama. Nah, kalau di kereta api sebenarnya kecelakaan kereta api itu sudah makin menurun, jauh turunnya dibandingkan dengan darat. Nah, sekarang bagaimana dengan transportasi darat yang mengkhawatirkan ini? Kami tahun lalu sudah mengingatkan ke
Kementerian Perhubungan maupun pemerintah agar pemangkasan atau penghematan untuk anggaran keselamatan itu jangan dilakukan. Artinya kalau itu dilakukan akan banyak hal akan terjadi. Dan ini juga seiring dengan di pusat dan juga di daerah juga jadi persoalan perlintasan sebidang itu. Bahkan beberapa daerah tidak sanggup lagi untuk memelihara atau membayar dengan standar UMR-nya. Karena apa? TKD-nya juga dikurangi. Jadi bukan daerah juga sama ini. Karena perlintasan sebidang ini kan tidak hanya di pusat, tapi ada juga yang bukan daerah. Yang sebenarnya Kementerian PU itu sudah punya rencana strategis bagaimana menghilangkan sejumlah perlintasan sebidang yang melewati jalan nasional. Jadi targetnya sampai 2039 perlintasan sebidang jalan nasional sudah habis. Namun tahun ini kembali lagi anggarannya juga berkurang sehingga target itu tidak mungkin tercapai. Ya. Nah ini menjadi persoalan, apapun anggaran menjadi penting. Nah kalau persoalan membuat flyover dan sebagainya itu adalah salah satu bentuk engineering. Ya. Tapi bagaimana edukasi dan law enforcement ini sangat lemah sekali. Kita tahu di perlintasan sebidang itu sering terjadi pelanggaran, ya. Itu tidak ada namanya penilangan dari pihak kepolisian, tetap dibiarkan. Belum lagi kalau bicara edukasi, tentunya anak-anak kita sejak seusia dini itu diberikan pendidikan berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas. Ya, tapi itu tidak dalam kurikulum yang sebenarnya tahun lalu sudah mulai digagas, tapi sampai sekarang tidak dimasukkan. Meskipun ada sosialisasi, itu berkala saja tidak bisa untuk mengingatkan orang secara berkelanjutan. Gitu. Nah, untuk perlintasan sebidang kita bahas salah satunya dulu soal perlintasan sebidang, Pak Mulyadi. Ini kan bukan pertama kali kita bahas di berbagai dialog. Nah, sebenarnya dari mulai Anda menjabat sebagai Ketua Komisi 5 DPR 2009-2014 hingga saat ini apa sih yang jadi kendala? Apakah memang jumlahnya terlalu banyak sehingga penutupannya pun sulit dilakukan dalam waktu segera? Ya, terima kasih. Kebetulan saya sekarang bertugas di komisi lain ya, bukan komisi 5. Tapi memang menarik juga. Saya dulu waktu 2009 sampai 2014 menjadi pimpinan komisi 5. Masalah perlintasan sebidang ini dari dulu sudah menjadi perhatian khusus komisi 5 sebetulnya. Maka dari itu pada kesempatan ini kan kebetulan ada Pak Edi ya, yang masih rekan saya di komisi 5. Saya tidak tahu persis program perencanaannya seperti apa dan berapa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah ya bersama Komisi 5 atau DPR ya, khususnya dalam rangka mengurangi pelintasan sebidang. Karena persoalan kecelakaan itu pasti persoalan utama adalah perlintasan sebidang ini. Dan itu kita hilangkan memang satu melalui flyover atau underpass, dan itu perlu yang cukup besar ya, apalagi ribuan perlintasan sebidang yang harus kita kurangi. Terus yang kedua, kita juga harus tegas menutup perlintasan sebidang yang liar atau ilegal. Karena saya dengar juga itu perlintasan yang kejadian sekarang ini juga perlintasan sebidang yang tidak resmi ya. Apalagi perlintasan sebidang yang masih ada ini masih banyak, tadi disampaikan oleh Pak Edi, masih banyak yang belum ada palang ya. Iya, palang. Jadi tingkat keamanannya memang masih sangat riskan ya. Jadi saya dari dulu memang menyoroti ke pemerintah bahwa memang ada alokasi khusus segera mungkin untuk menyelesaikan perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan, khususnya yang jalur ganda, yang double track atau jalur tunggal atau single track yang padat lalu lintas. Ini harus segera mungkin untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian yang lain-lain tadi disampaikan juga oleh Pak Joko, kecelakaan itu yang lain yang masih dalam penyelidikan oleh KNKT adalah persoalan tabrakannya Argo Bromo dengan KRL. Nah, ini kan diindikasikan persoalan signal. Nah, maka dari itu modernisasi dari signal kita juga harus secara bersamaan juga harus dilakukan. Mungkin signal yang kita miliki sekarang kehandalannya perlu kita tingkatkan. Atau memang terjadi human error gitu. Sebetulnya sudah sinyalnya merah,
masinis melakukan pelanggaran. Tapi ini semua kan kita belum tahu. Ini baru dugaan-dugaan di mana KNKT sedang melakukan penyelidikan. Nah, ini banyak hal yang masih harus kita tunggu. Tapi setidaknya tadi kita sudah bahas soal pelintasan sebidang. Belum lagi soal double track atau jalur dwi ganda. Karena kan karakteristik KRL dengan kereta yang berlangsung antar kota ini atau kereta yang jarak jauh ini kan tentu punya karakteristik yang berbeda. Apa yang bisa dilakukan sih untuk evaluasi ini, untuk perbaikan dalam waktu cepat ataupun setidaknya menengah? Kita bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih bersama dengan Ketua Komisi 5 DPR Fraksi Demokrat periode 2009-2014 Mulyadi, anggota Komisi 5 DPR Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto, serta Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setiowarno. Saya ke Pak Joko. Soal dwi ganda ini seberapa penting sih? Dan sebelumnya juga Pak Joko, kalau saat ini kan tadi sudah kita bahas pelintasan sebidang ini ya masih jadi kendala. Bisakah dikatakan selama masih ada pelintasan sebidang, selama itu belum ditutup, kecelakaan tinggal menunggu waktu yang tidak kita harapkan tentunya Pak Joko? Ya seperti itu yang terjadi. Jadi pelintasan sebidang itu sangat mengkhawatirkan dan makin banyak jumlahnya yang liar. Bahkan di Sumatera Utara itu kalau dipasang rambu-rambu cepat hilang. Karena itu bisa dijual untuk beli narkoba katanya. Kan gawat juga itu kan. Pasang spanduk nggak sampai 2 jam hilang. Sesuatu barang-barang yang bisa menghasilkan uang itu diambil di Sumatera Utara seperti itu. Ya, karena untuk narkoba tadi. Nah, kalau kaitannya sama perlintasan double track itu sebenarnya 20 tahun lalu sudah diusulkan bagaimana ada proyek double track dari Manggarai sampai dengan Cikarang. Ya. Karena untuk memudahkan kereta api perkotaan komuter lain dengan kereta api jarak jauh. Namun ini kan yang baru selesai peta dari Manggarai sampai dengan Bekasi. Sementara dari Bekasi ke Cikarang belum. Apalagi nanti mau membuat sampai dengan komuter lainnya sampai dengan Cikampek. Saya kira didahulukan double tracknya biar terpisah. Kalau enggak sangat riskan sekali itu. Di satu sisi kereta perkotaan berhenti setiap stasiun antar kota, stasiun tertentu, dan sekarang antar kota kecepatannya cukup tinggi sampai 120 km per jam. Iya, itulah tadi yang Pak Joko tekankan juga. Karakteristiknya saja sudah berbeda antara KRL dengan kereta jarak jauh, kereta antar kota. Pak Edi, ini kan jadi faktor yang berkelindan ya antara pelintasan sebidang harus segera ditutup karena kalau tidak tadi kita bahas bahwa ya ini akan terjadi berulang. Itu yang kita tidak harapkan. Di sisi lain juga kita butuh double track atau dwi ganda ini segera dilakukan. Tapi apa sih kendalanya? Apakah anggaran? Iya, sebenarnya kalau bicara kendala utama memang anggaran. Anggaran kan negara kita sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Artinya Pak Presiden melihat ada hal-hal yang urgent lain mungkin yang menjadi prioritas. Tapi kejadian ini momentum bagi kita untuk mulailah berkonsentrasi melindungi rakyat kita. 15 meninggal itu sudah terlalu banyak gitu loh. Jadi hal-hal ini kadang-kadang kita belum melihat sesuatu yang penting. Jadi sense of urgensi kita, sense of priority kita, ini kita dorong bagaimana negara hadir ke situ. Nah artinya double track tadi, pelintasan, ini kan masalah yang harusnya segera ditangani. Dan alhamdulillah Pak Presiden sudah membuat pernyataan bahwa akan menteri khusus kaitan dengan pelintasan sebidang. Salah satunya beliau sudah menyebut angka, akan menganggarkan kurang lebih 4 triliun untuk menyelesaikan flyover dan penutupan pelintasan sebidang dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini harus dilakukan diskusinya yang lebih komprehensif lagi. Sehingga antara double track, antara pelintasan sebidang harus terintegrasi. Tidak bisa hanya 1 segmen, 2 segmen seperti itu. Dan semuanya harus menjadi rumusan yang terintegral. Sehingga penanganan ini adalah penanganan yang menurut saya sih tuntas seperti itu. Dan sekali lagi kendala kita, mohon maaf, anggaran. Di Komisi 5 itu kawan-kawan sudah punya ide. Saya yakin Pak Mulyadi juga sama. Dulu idenya luar biasa untuk memproteksi rakyat kita, untuk menjaga rakyat kita, sehingga fasilitas-fasilitas yang kita punya betul-betul aman, nyaman, dan menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Nah hari ini kita belum menuju ke aman dan nyamannya itu. Nah safety-nya itu yang paling menjadi prioritas kita hari ini. Mana yang prioritas itu yang penting? Mohon maaf dengan segala hormat, misalnya ada di bandara kita lah,
tiba-tiba dibikin ornamen-ornamen, aksesoris yang menurut saya itu bukan prioritas. Kalau kita hitung berapa banyak anggaran itu gitu loh. Nah, sense of anggaran ini menurut saya harus duduk bareng ini. Tidak bisa ego sektoral antara salah satu BUMN A, BUMN B, nggak bisa. Tapi kita mitigasi dulu yang paling penting, kita mapping dulu yang paling urgent mana. Nah itu yang harus kita tangani bersama. Menurut saya itu, Mbak. Sejauh ini alokasinya sebesar apa sih Pak? Besarannya untuk keselamatan ya, untuk prioritas keselamatan terutama untuk perkereta apian ataupun transportasi darat? Masih sangat kecil, Mbak. Sangat kecil. Nah, ya nominalnya sekarang mohon maaf lah, perhubungan itu mengurus yang hal-hal yang belanja rutin saja sudah kerepotan, Mbak. Gaji karyawan aja udah kerepotan. Kalaupun ada menurut saya malu menyebutkan, Mbak. Nggak banyak sekali, nggak nyampe triliun nanti, Mbak. Hanya ratusan miliar? Ratusan miliar, Mbak. Ya, mohon maaf, sangat jauh dari nilai cukup. Mudah-mudahan nanti dengan kondisi seperti ini kita bisa duduk bareng, kita hitung kembali berapa kebutuhan realnya seperti itu, Mbak. Karena tadi karena Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan atensi. Tadi ada 4 triliun rupiah anggaran 4 triliun rupiah untuk mengakomodasi peningkatan keamanan. Artinya kan butuh titik-titik krusial yang diperbaiki. Tapi pada faktanya anggarannya masih di tataran ratusan miliar disampaikan oleh Pak Edi. Pak Mulyadi, apa sih yang bisa dilakukan untuk push ini? Karena kan ya keselamatan itu tidak mengenal waktu. Menjaga keselamatan itu nggak bisa nanti aja. Kita nggak tahu kecelakaan kapan bisa terjadi. Ya memang saya sepakat tadi bahwa persoalan lintas sebidang ini memang tidak lepas dari ketersediaan anggaran. Seberapa besar alokasi anggaran untuk menghilangkan perlintasan sebidang? Karena untuk menghilangkan perlintasan sebidang kan kita perlu, kalau nggak flyover ya underpass. Itu tentu perlu biaya yang cukup besar dan jumlahnya masih ribuan. Maka dari itu dulu saya kalau tidak salah juga ada program zero accident di sektor perkeretaapian, itu sudah ada perencanaannya. Tentu perencanaan tidak bisa berjalan mulus apabila tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Maka dari itu alhamdulillah saya mendengar tadi Pak Presiden sudah mengalokasikan anggaran segera sebesar 4 triliun ya. Mudah-mudahan dengan anggaran tersebut Kementerian Perhubungan bersama Komisi 5 segera action untuk membangun ya flyover atau underpass atau membuat palang pintu otomatis untuk perlintasan sebidang yang masih ada sehingga kecelakaan ini dapat kita minimalisir ya. Karena program zero accident itu sebetulnya kan itu hanya sebuah program atau perencanaan yang bisa secara berkala tiap tahun bisa kita evaluasi gitu, udah sampai di mana. Tanpa dukungan anggaran yang mencukupi, bagaimana kita bisa mencapai zero accident di bidang perkeretaapian ini. Apalagi nanti kalau sudah masuk tadi disampaikan oleh Pak Joko, ini kecelakaan kita bukan hanya persoalan lalu lintas, ada juga persoalan signal tadi, sinyal. Yaitu bahwa Argo Bromo menabrak KRL dan itu berada di satu jalur. Nah, kalau ini memang bukan human error, ini pasti ada persoalan teknologi atau signal kita, sistem signaling kita yang mungkin kehandalannya sudah perlu ditingkatkan atau diperbaiki, dimodernisasi. Ya, ini anggaran lagi. Nah, jadi ini yang perlu kita kaji bersama, tentu ini menjadi domainnya Komisi 5. Kebetulan saya tugas di komisi yang lain. Tugasnya Pak Edi sekarang ya berarti ya Pak Mulyadi. Nah, evaluasi apa yang harus dilakukan menyeluruh agar keselamatan transportasi itu bisa dijaminkan penuh untuk warga, Pak Joko? Ya, jadi kita harus melihat bahwa keselamatan itu adalah investasi jangka panjang. Jangan dianggap sebagai beban biaya atau cost. Sehingga untuk kasus ini, khususnya di lintasan di ruas ini, yang pertama memisahkan jalur kereta perkotaan dan antar kota. Meskipun menurut sebagian segera dituntaskan sampai dengan Cikarang. Yang kedua, ya, perlintasan sebidang secara bertahap dan segera mungkin khususnya di perkotaan dibuat tidak sebidang.
Kemudian yang ketiga, sepanjang rel yang ada di perkotaan itu harus bersih dari pemukiman. Karena itu juga berpengaruh pada perjalanan kereta. Kadang-kadang terjadi anjlokan juga karena banyaknya air-air yang tumpah dari pemukiman itu. Dan mungkin yang terakhir ini ada modernisasi sinyal. Ya tadi sudah kita bahas, itu penting. Ya, tapi secara umum saya kira anggaran itu penting. Jangan jadikan nyawa melayang lagi lebih banyak sehingga kita baru bertindak. Justru pada saat inilah negara berpikir bahwa keselamatan itu penting dan negara sedang membuat manusia unggul dengan program MBG, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, tetapi tentunya harus menjamin warganya berkeselamatan di jalan raya agar mereka tidak sia-sia menjadi korban kecelakaan di jalan. Bicara soal prioritas, sedianya keselamatan adalah prioritas yang harus dijaminkan negara untuk warganya di berbagai moda transportasi. Terima kasih atas waktunya malam hari ini, Ketua Komisi 5 DPR Fraksi Demokrat periode 2009-2014, Pak Mulyadi, lalu anggota Komisi 5 DPR Fraksi PDI Perjuangan, Pak Edi. Terima kasih banyak sudah hadir, dan juga terima kasih Pak Joko Setiawarno sudah hadir di Kompas TV. Selamat malam.